A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa Abkar TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pernah berjumpa atau akan berjumpa dengan fenomena gerhana. Gerhana ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan, sebagai bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terkait dengan kelahiran seseorang atau kematian seseorang, tapi ini adalah bukti dari kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Gerhana matahari diistilahkan dengan kusuf, sedangkan gerhana bulan diistilahkan dengan khusuf. Nah, untuk kesempatan kali ini saya insya Allah akan membersamai para pemirsa sekalian terkait bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Sholat sunnah gerhana bulan ini bisa dilakukan secara berjamaah, bisa juga dilakukan dengan sendiri-sendiri. Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kapan waktunya? Waktunya dimulai sejak gerhana tersebut mulai atau terjadi sampai dengan gerhana tersebut selesai. Jadi tergantung durasi daripada peristiwa gerhana tersebut. Nah, ketika dia sedang berlangsung, maka disitulah waktunya kita melaksanakan sholat sunnah gerhana. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah gerhana bulan ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Apabila kita melaksanakannya dengan berjamaah, maka tata caranya adalah sebagaimana kita sholat sunnah lainnya, yaitu sebanyak 2 rakaat. Akan tetapi terjadi perbedaan pada saat ruku' dan berdiri. Kita bahas secara urut ya. Caranya adalah pertama kita mengangkat takbiratul ihram seperti biasa, memulai sholat dengan takbiratul ihram sembari di dalam hati kita meniatkan. Bunyi niatnya adalah usolli sunnatal khusuf rakaataini. Nah, apabila sebagai imam, imaman, apabila sebagai makmum, makmuman lillahi ta'ala. Setelah kita takbiratul ihram dan berniat, maka kita membaca doa iftitah, lalu membaca surat Al-Fatihah, dan setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran. Dianjurkan kita membaca surat Al-Baqarah, ya, atau boleh juga dengan surat-surat yang lain. Lalu setelah itu ruku'. Nah, pada ruku' ini kita membaca tasbih sebagaimana biasa, dan setelah ruku', disunnahkan ruku'nya itu agak panjang, agak lama ya. Lalu setelah ruku' kita berdiri lagi. Nah, tapi berdirinya ini bukan seperti kita membaca i'tidal, membaca doa i'tidal, bukan. Nah, berdirinya itu membaca Al-Fatihah lagi, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Quran, dan setelah itu ruku' lagi. Ruku' yang kedua membaca tasbih, lalu berdiri lagi, nah baru membaca doa i'tidal. Atau sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham, dan seterusnya doa i'tidal. Dan setelah itu sujud. Nah, setelah sujud ya duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Kemudian setelah itu boleh duduk istirahat dan berdiri lagi. Nah, pada rakaat yang kedua ini sama seperti rakaat yang pertama. Kemudian tahiyat akhir, kemudian salam. Nah, itulah tata cara melaksanakan sholat sunnah gerhana ya. Lalu bagaimana jika kita ingin melaksanakannya sendirian? Melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan ini sendirian? Maka kalau dalam pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, itu tata cara melaksanakannya seperti kita melaksanakan sholat sunnah pada umumnya. Ya, jadi 2 rakaat pada umumnya, termasuk ruku' tadi sekali saja. Berdirinya juga sekali saja. Jadi seperti kita sholat sunnah pada umumnya. Ya, setelah kita berdiri, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat Al-Quran, lalu ruku'. Pas ruku' itu, setelah itu berdiri i'tidal, bukan berdiri yang harus ruku' seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi intinya apabila kita ingin berjamaah, maka afdolnya tata caranya adalah melaksanakan seperti cara yang pertama tadi. Kemudian apabila ingin melaksanakannya sendiri di rumah, ya, atau sendirianlah tidak berjamaah dengan banyak jamaah di masjid, maka kita bisa melaksanakannya seperti sholat sunnah pada umumnya, cuman niatnya saja seperti tadi, usolli sunnatal khusuf raka'ataini ya, lillahi ta'ala. Aku niat sholat sunnah gerhana bulan sebanyak 2 rakaat lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ya, itulah secara ringkas tata cara kita melaksanakan sholat sunnah gerhana bulan. Dan setelahnya, setelah kita sholat sunnah tersebut, kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, banyak-banyak membaca tasbih. Dan apabila berjamaah, maka setelah sholat sunnah itu disunnahkan untuk melaksanakan atau mendengarkan khutbah. Ya, khutbah yang disampaikan oleh khotib. Dan isi khutbahnya pun merupakan ajakan untuk banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji akan kebesaran dan keagungan tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mengingatkan kaum muslimin untuk banyak bertaubat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pengingat sekedar mengingatkan akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak kita lewatkan apabila terjadi gerhana, khususnya gerhana bulan yang sedang kita bahas pada saat ini, maka kita tunaikan sholat sunnah ini sebagai bukti kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.